Stasiun penguapan. Stasiun penguapan bertujuan untuk menguapkan sebagian besar air kurang lebih 70%, sehingga diperoleh nira kental yang mendekati jenuh dengan bridge kurang lebih 60%. Proses penguapan adalah proses perubahan air menjadi uap, sehingga air dapat dipisahkan dari nira. Pada proses penguapan akan terjadi proses perpindahan panas dari bahan pemanas ke nira, sehingga air yang tadinya berada pada fase cair di dalam nira akan berubah menjadi fase gas. Panas yang diperlukan untuk mengubah fase cair menjadi fase gas ini disebut dengan panas laten. Sistem penguapan yang digunakan di PT IGG adalah sistem quintuple effect, yaitu satu unit penguapan menggunakan 5 tingkat badan penguapan. Sesuai dengan kaidah Rayleigh, dengan sistem quintuple effect, maka 1 kg uap pemanas dapat menguapkan sebanyak 5 kg air. PT IGG mempunyai 6 evaporator, di mana 5 evaporator operasional dan 1 standby. Untuk operasionalnya, di PT IGG menggunakan skema penguapan quintuple effect. Evaporator 1 akan menggunakan uap bekas, kemudian uap nira 1 hasil penguapan badan 1 evaporator digunakan untuk bleeding vacuum pan dan juicer 2 ABC. Sedangkan uap nira 2 hasil penguapan badan evaporator 2 digunakan untuk bleeding juicer 1C dan 2AB. Kemudian uap nira 3 hasil penguapan badan 3 evaporator digunakan untuk bleeding juicer 1BC. Uap nira badan 4 digunakan untuk bleeding juicer 1AB. Uap nira badan 5 akan masuk ke kondensor untuk menciptakan kondisi vakum atau hampa. Sirup dari evaporator dipompa ke peti nira kental, selanjutnya diproses di stasiun kristalisasi. Proses penguapan di dalam evaporator dapat terjadi dalam 2 tahap, yaitu penguapan dengan sendirinya. Proses ini terjadi karena suhu nira yang masuk lebih tinggi daripada titik didih nira di dalam badan tersebut, sehingga ketika nira masuk ke dalam badan akan langsung menguap dengan sendirinya. Yang kedua, penguapan akibat adanya selisih suhu. Suhu uap pemanas yang lebih tinggi dari suhu nira menyebabkan terjadinya transfer panas, sehingga nira akan mendidih. Berikut gambar bagian-bagian alat evaporator. Berikut spesifikasi evaporator yang terpasang di PT Industri Gula Glenmore. Berikut sasaran proses atau angka pengawasan di stasiun evaporator. Dengan pencapaian bridge nira kental atau sirup 60-64%. Angka penguapan 24-28 kg air diuapkan per meter persegi per jam. Dengan inversi kurang lebih 0,2%, glukosa rasio kurang lebih 4%, kenaikan warna kurang lebih 5%, penurunan pH kurang lebih 0,3 poin, sedangkan kenaikan turbidity kurang lebih 10%. Dalam proses penguapan diberlakukan prinsip Rayleigh, di mana yang pertama, dalam satu multiple effect evaporator, 1 pon uap pemanas akan memakan sejumlah pon air sebanyak efek yang digunakan. Yang kedua, jika uap yang digunakan dari satu efek evaporator digunakan sebagai pengganti uap pemanas untuk evaporator yang lain, maka jumlah uap pemanas yang dihemat adalah Q sama dengan nomor efek dikali jumlah uap dihasilkan dibagi jumlah efek total. Dan yang ketiga, ketika uap pemanas mengalami kondensasi, harus dilakukan pengeluaran non-condensable gas secara kontinu dan terkontrol. Sistem kerja evaporator berdasarkan sirkulasi Chapman. Nira keluar dari juicer mengalir lewat pipa inlet nira. Ini merupakan pipa inlet nira, dan di dalam evaporator terdapat pipa yang mengelilingi badan evaporator di bagian bawah ini untuk menghasilkan aliran nira terbagi ke seluruh pipa. Kemudian, jika nira masuk mengarah ke arah pipa terluar, maka nira akan bersirkulasi berulang kali sebelum masuk pipa jiwa. Setelah nira bersirkulasi dan masuk pipa jiwa, maka akan keluar menuju badan berikutnya. Untuk mengetahui jumlah air yang diuapkan di evaporator menggunakan rumus E sama dengan J min S.
atau sama dengan 1 min Bj per Bs, di mana J merupakan berat nira jernih di proses persen tebu, S berat nira kental persen tebu, dan Bj merupakan Brix nira jernih dan Bs merupakan Brix nira kental. Untuk perhitungan luas evaporator, yakni LP sama dengan vapor diuapkan tiap badan dibagi C dikalikan dengan delta T, di mana C merupakan koefisien desain dan delta T merupakan selisih suhu pemanas. Berikut operasi evaporator. Yang pertama, cara memulai kerja. Menentukan formasi kerja badan evaporator, pemeriksaan seluruh manhole, periksa valve secara keseluruhan, jalankan pompa vakum badan penguapan dan pompa injeksi, buka valve pipa amonia pada badan penguap, buka valve pengeluaran kondensat. Dan untuk cara pengoperasian badan, pastikan semua celah yang berhubungan dengan udara luar dalam keadaan tertutup. Buka valve uap bekas pada badan pertama, jalankan pompa nira encer, buka valve inlet dan outlet nira encer, buka valve uap bleeding, jalankan pompa kondensat, atur level nira pada badan evaporator, upayakan distribusi tekanan dan uap maksimal. Pengaliran kondensat tidak mengandung gula dan kondensat mengandung gula. Untuk cara mengakhiri kerja, yang pertama, tutup valve nira masuk. Isikan ruang nira dengan air dan lanjutkan proses hingga keluar badan akhir Brix sangat rendah. Tutup valve uap bekas. Matikan pompa nira encer dan tutup valve pengeluaran nira badan. Matikan pompa kondensat, tutup valve pompa vakum, matikan pompa vakum dan pompa injeksi. Untuk level nira di evaporator, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran level nira sepertiga panjang pipa, yaitu akan terjadinya climbing film effect atau pemanasan lapisan gelembung nira. Nira yang dipanaskan akan terjadi proses penguapan dan proses pendidihan, di mana proses pendidihan ini akan terdapat gelembung-gelembung nira. Nah, gelembung-gelembung nira ini akan mengalir ke atas dan menjadikan nira akan bersirkulasi antara pipa yang satu ke pipa lain dan masuk ke pipa jiwa. Level nira sepertiga panjang pipa diharapkan kemungkinan overspaten atau nira terbawa vakum kecil. Yang kedua, mempercepat proses transfer panas dengan pembentukan climbing film effect. Dan yang ketiga, mempermudah sirkulasi nira dalam badan evaporator sehingga mempercepat proses penguapan. Selanjutnya, kerak di evaporator. Proses terbentuknya kerak di evaporator terjadi karena adanya logam alkali tanah yang larut dalam nira berupa aluminium, kalsium, dan silikat. Kemudian akan terjadi proses pemanasan, maka kekentalan nira tinggi sebanding dengan konsentrasi logam alkali pun juga akan semakin tinggi. Kemudian, logam alkali tanah yang larut dalam nira akan mengendap berupa Al3+, Ca2+, dan Si2+. Logam alkali tanah yang mengendap inilah yang akan menjadi kerak. Karakteristik kerak tiap badan. Yang badan pertama berupa endapan lumpur lunak. Kandungan senyawanya endapan organik. Kemudian di badan kedua, endapan lumpur lunak keputihan, endapan organik dan Ca2+. Badan 3, kerak putih agak keras, di mana kandungan yang terdapat di dalamnya yakni campuran Ca2+ dan Si2+. Kemudian untuk badan keempat dan badan kelima, kerak putih keras, di mana campuran Ca2+ dan Si2+ yang sangat tinggi. Proses pembersihan kerak di evaporator. Yang pertama, secara kemis, yakni menggunakan soda kaustik, dan yang kedua secara mekanis, menggunakan sikat baja dengan scrub yang terbuat dari plat baja berbentuk cocor bebek atau rotatub dan hidrojet, penyemprotan air dengan tekanan 400 bar. Untuk pembersihan kerak di evaporator di PT IGG, yakni dilakukan secara kemis dan mekanis. Secara kemis dengan soda kaustik, di mana dilakukan selama 1 hari full dan hari berikutnya dibersihkan dengan sikat baja atau scrub.